Sorotan Dunia Islam. Rekan Akta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita bahas dua pembahasan yang cukup menarik terkait dengan kebijakan dari pemerintah ini yang ternyata menyengsarakan masyarakat. Kemudian kita membahas terkait dengan Palestina. Kita di dalam negeri terlebih dahulu terkait dengan kebijakan pemerintah yang ternyata menyengsarakan masyarakat dipajakin, kemudian kenaikan-kenaikan tersebut memang tak berdampak apa-apa juga kepada masyarakat, tak kembali lagi kepada masyarakat. Silakan Ustaz. Ya, ini memang satu fenomena yang terjadi bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita Indonesia ini. Ya. Kurun waktu yang sudah 80 tahun kita merdeka, tetapi justru malah semakin lama semakin banyak kesengsaraan ataupun kesusahan yang dialami oleh rakyat itu sendiri, ya. Termasuk kebijakan baik itu kebijakan dari pusat ataupun kebijakan dari daerah-daerah, ini justru kebijakannya itu membebani atau membuat rakyat malah menjadi susah. Dan ini yang terjadi ya ketika ada wacana dari pemerintah pusat untuk menaikkan iuran BPJS, ya, karena dilihat bahwa BPJS justru semakin lama semakin mengalami kerugian yang sangat besar. Ya. Nah, ini juga perlu dievaluasi kenapa BPJS itu semakin lama semakin merugi dan tidak bisa kemudian menutup membayarkan tagihan-tagihan itu kepada rumah sakit yang ada. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang harusnya ya kemudian dikelola BPJS itu dengan baik, ada evaluasi di mana kebocoran bukan hanya terjadi kebocoran itu di korupsi di badan BPJS, itu juga terjadi dari markup-nya. Banyaknya rumah sakit yang tidak jujur di dalam mengelola BPJS ini, itu yang kemudian menyebabkan BPJS salah satunya mengalami kerugian besar. Itu harus dievaluasi sebenarnya, harus diperbaiki ke depannya seperti apa pengelolaan BPJS itu. Kenapa? Kita melihat nanti ujung-ujungnya ya itu tadi kan pemerintah akan menaikkan BPJS karena dilihat BPJS merugi. Ini menjadi salah satu ya dasar, artinya sesuatu yang klasik ya, sehingga tidak melihat ke dalam terlebih dahulu tapi langsung keluar untuk membebani dan menaikkan tarif pembayaran BPJS yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Padahal kalau kita melihat secara undang-undang ya BPJS itu sendiri bahwa setiap warga negara itu wajib itu memperoleh pelayanan dari BPJS. Artinya untuk berobat ya secara gratis yang mungkin disubsidi oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ataupun bagi mereka orang-orang yang punya duit untuk berbayar secara mandiri. Dan ini menjadi salah satu kan hal yang memang harus benar-benar dilakukan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kebocoran terjadi di BPJS inilah yang pada akhirnya membuat BPJS ini menjadi rugi. Bahkan ya boleh dikatakan BPJS ini bisa mengalami kolaps, kebangkrutan karena tidak ada lagi untuk membayar. Sementara kita sebagai masyarakat yang mungkin membayar secara mandiri ini pun banyak yang akhirnya tidak membayar secara mandiri. Dan ini perlu kembali juga ke pemerintah. Artinya kekayaan alam ini kan untuk masyarakat warga negara dan diperuntukkan untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pelayanan kesehatan, publik transportasi, kemudian pelayanan yang lainnya, ini sebenarnya pemerintah yang kemudian bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Tetapi ini kan tidak terjadi. Artinya malah
ambil dari pajaknya yang sangat luar biasa kenaikannya. Belum wacana pajak PBB, pajak-pajak di daerah-daerah meningkatnya sangat luar biasa. Ini artinya naik setinggi-tingginya, bahkan sampai ada yang 30 sampai ada yang 30.000%. Iya, benar. Bayangkan ini menjadi satu hal, 1.000%, 250%. Ini kan membebani rakyat yang sudah susah, rakyat yang pertumbuhan ekonominya sudah semakin ke bawah, ya, tidak bisa untuk bagaimana memenuhi setiap keluarga itu kebutuhan masing-masing. Ini juga sudah dibebani dengan pajak-pajak yang meningkat tinggi. Ini pun kemudian dari kesehatan banyak sekali kemudian wacana-wacana berkembang, pemerintah menaikkan daripada iuran BPJS-nya. Dan ini pun salah satunya dikecam oleh Majelis Ulama Indonesia, bidang kesehatan, ya. Ini dikecam, tidak elok lah. Kemudian pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya kemudian melayani masyarakat di bidang kesehatan untuk menaikkan artinya iuran kesehatan. Dan ini menjadi salah satu fenomena yang terjadi. Ini tahu memang naiknya bukan saat ini, bukan di 2025, akan tetapi nanti naiknya di tahun 2026. Tetapi wacana untuk menaikkan BPJS ini, ya, ini akan membuat artinya polemik, ya, di masyarakat. Artinya masyarakat sudah ditimpa dengan berbagai ekonomi yang sangat menurun, sekarang kemudian juga ditambah dengan pajak-pajak yang naik, artinya kemudian juga dia harus bayar iuran dan sebagainya. Ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya membebani rakyat, ya, secara otomatis. Rakyat ini banyak yang kemudian tambah semakin susah hidupnya, bukan sejahtera. Apa slogan-slogan pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, negara berdaulat dan sebagainya. Di tahun kemerdekaan yang ke-80 itu kan cuma dicanangkan terus. Itu sebagai satu listrik saja sebenarnya, tidak kemudian menjadi satu kenyataan. Justru di rakyat bawahnya luar biasa. Kemudian ditambah juga dengan kenaikan tunjangan dari DPR, anggota dewan dan sebagainya. Ini kan sangat mengelukai hati rakyat. Sementara kita lihat anggota DPR yang dipilih oleh rakyat bahkan berbuat arogan, sehingga rakyat yang memilih ini menjadi satu hal tumpahan, ya, tumpahan caci maki, tumpahan kekesalan, padahal dia dipilih oleh rakyat. Artinya tetap dalam undang-undang itu bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat, bukan di tangan anggota dewan, bukan di DPR dan MPR. Kenapa? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tapi dewan, anggota dewan dan juga MPR dan kemudian DPR itu melaksanakan kepentingan yang berkaitan dengan rakyat. Nah, sekarang apa yang terjadi? Begitu tunjangan dinaikkan 50 juta untuk dana perumahan, dinaikkan juga tunjangan yang lainnya. Ini luar biasa, bahkan penghasilan hampir 100 juta lebih, tetapi di lain rakyat yang susah untuk cari duit 100.000, 200.000 sehari itu udah susah sekarang. Itu pun kalau dapat 10.000 udah alhamdulillah. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang mungkin dilakukan apa? Ya benar seandainya kalau mereka kemarin demo untuk memberikan tanggapan kritik terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan. Dan sesungguhnya yang kita lihat ini kan semua apa-apa gratis itu kan. Benar. Apa? Iya. Pajak pun sendiri nggak pernah ditanggung oleh, udah enaknya kayak apa gitu kan anggota dewan itu. Tapi juga jangan semena-mena terhadap rakyat. Rakyat punya kedaulatan. Anda hanya melaksanakan kepentingan rakyat, menyuarakan. Anda wakil rakyat. Harusnya itu di pemerintahan 2 DPR harus bersuara lantang. Benar. Menaikkan BPJS yang akan terjadi nanti. Jangan sampai merugikan rakyat lagi. Nah, kalau mereka senang-senang, ya silakan aja senang-senang. Gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang harus kita lihat secara kondisi kenyataannya, bahwa memang kenaikan BPJS ini saya pribadi sendiri melihat itu kurang tepat, ya, untuk diberlakukan kepada masyarakat yang berbayar dengan
BPJS mandiri, kecuali mereka yang memang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya untuk melakukan ini. Itu pun harus menjadi satu hal. Maka ditinjau kembali ya kebijakan-kebijakan yang sekiranya mensejahterakan rakyat harus kemudian ditinjau kembali, dan DPR sebagai wakil rakyat dia harus untuk bisa membawa aspirasi kepentingan rakyat yang semakin lama semakin susah. Ya. Dan inilah menjadi salah satu sebab kenapa semua ini harus bergerak, semua harus bagaimana untuk mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Ini menjadi salah satu hal bahwa kebijakan sesuatu yang seharusnya merugikan rakyat itu tidak kemudian dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan lah insya Allah Pak Presiden kita Prabowo ini bisa melihat kembali dan meninjau kembali kenaikan BPJS, walaupun kemudian memang utangnya semakin banyak, utang semakin luar biasa. Apalagi baru berapa bulan saja utangnya itu sampai 800 triliun kemarin di era Prabowo ini. Ya, ini yang menjadi satu sorotan. Kenapa kok berhutang terus. Itu merugikan rakyat untuk menggenjot, karena pemerintah sudah nggak punya dana cadangan APBN. Ya, maka mau nggak mau rakyat yang diperas. Kenapa nggak pengusaha-pengusaha yang punya duit banyak, yang mereka mengontrol Indonesia ini, itu yang kemudian harusnya dinaikkan pajaknya tinggi-tingginya, gitu kan. Sementara untuk rakyatnya jangan diberi ke rakyat, enggak yang merasakan rakyatnya. Iya. Kita di bawah ini. Ini harus kemudian bagaimana pemerintah mengambil satu kebijakan yang harusnya menguntungkan rakyatnya, bukan mau mensejahterakan rakyatnya dan membuat rakyat itu semakin susah. Maka ya boleh jadi imbasnya kalau ini dilakukan terus, gejolak itu akan terjadi di mana-mana. Sebagaimana kenaikan pajak PBB, pajak tanah, pajak ini di daerah-daerah, itu pun menimbulkan gejolak yang sangat besar di Pati dan sebagainya, di daerah-daerah Cirebon, kemudian juga di Kampar dan sebagainya. Ini menjadi salah satu hal melihat kemungkinan terjadi gejolak itu semakin besar. Kalau rakyat sudah bangkit, rakyat yang punya kedaulatan kemudian menjadi marah, ya tinggal tunggu nanti saja bagaimana kelanjutan pemerintahan ke depannya seperti apa. Itu yang penting, Mbak Ufi. Ya, baik. Nah, ini kan istilahnya kan wakil rakyat yang mewakili kita memang sudah memilih, tapi pada kenyataannya mereka-mereka ini yang menikmati uang kita, tapi kita nggak merasakannya juga. Ini kan suatu kezoliman yang memang harus segera diakhiri, Ustadz Bernard. Ya, iya, ini saya rasakan ini kezoliman merokap ya. Kezoliman yang bertingkat, kezoliman yang harus dilakukan oleh mereka para wakil-wakil rakyat yang harusnya dia itu membawa aspirasi rakyat, kepentingan rakyat. Dan ini yang harus kemudian dibuktikan. Sekarang coba kerjanya apa yang kita melihat? Jadi naikkan gaji, naikin tunjangan, joget-joget. Ini sama kaya si rakyat. Itu salah satu kenapa harusnya ya anggota dewan pun jadi milis. Ya benar setuju kalau memang ya anggota dewan itu yang memang yang benar-benar mau mengabdi, bukan kemudian menjadi anggota dewan dengan niat untuk mengkorupsi uang negara. Artinya dia cari pekerjaan. Kan dewan itu kan mengabdi untuk rakyat, ya, bukan untuk kepentingan pribadinya. Ya, saya setuju sekali kalau ada wacana sudah anggota dewan kemudian digaji secara UMR. Itu ada daerah-daerah yang bersangkutan, tunjangan-tunjangannya pun dibatasi. Nggak ada yang mau terjadi. Kenapa? Karena peluang korupsi untuk menjadi DPR itu begitu banyak. Nah, sekarang kan dia membuat undang-undang. Coba bayangkan sekarang, dari mulai zaman Jokowi sampai sekarang itu undang-undang kemudian penyitaan aset-aset itu ternyata belum disahkan. Kenapa? Karena ketika nanti disahkan ini kan menyangkut kepentingan mereka. Iya. Ini apa? Mereka bukan kemudian berpihak kepada rakyat, tetapi justru mereka ingin memperkuat posisi ekonomi mereka dengan menjadi anggota dewan. Maka mereka akan menjadikan mereka senang, menjadikan kerja banyak dan sebagainya, yang akhirnya peluang korupsi itu lebih besar mereka lakukan. Nah, sekarang berapa banyak coba
kita lihat mereka yang jadi pemimpin daerah tertangkap semenjak tahun 2024 sampai sekarang itu ratusan orang pemimpin wali kota, gubernur ataupun bupati yang kena terjerat korupsi. Apalagi kalau di dewan dibuka semua semuanya, maka tapi ini kita lihat kelakuannya sangat arogan sekali. Iya. Ini wakil rakyat harusnya tidak arogan gitu, jangan menyakiti rakyat, dipilih oleh rakyat. Maka sebenarnya bukan partai yang harus menghentikan mencopot dia, harusnya rakyat juga dengan apa yang dia pilih tadi melalui partai dan sebagainya. Masya Allah, ini menjadi satu hal yang memang negeri kita ini sudah memang dilanda kehancuran sangat luar biasa. Apalagi ekonomi kita bukan meroket tapi terjun bebas ke bawah. Ini menjadi salah satu sebab yang kenapa di kalangan grassroots rakyat itu gejolak-gejolak ini pasti akan terjadi. Nah, ini mungkin kita sadari bersama bahwa cobalah ditinjau kembali apa yang menjadi kebijakan-kebijakan mana yang kemudian memberikan kesejahteraan rakyat atau mana yang tidak. Terjadi juga kepada anggota dewan, baik itu dari kota, kabupaten ataupun provinsi dan di DPR pusat. Cobalah, kalian ini adalah wakil-wakil rakyat. Maka kalian punya tanggung jawab, kewajiban bekerja untuk rakyat, untuk mensejahterakan mereka, bukan bekerja untuk partai, bukan bekerja untuk pribadi, kelompok, golongan. Ingat bahwa apa yang Anda gerak sekarang ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diminta tanggung jawabnya. Maka berhati-hatilah, jangan senang dulu. Boleh kalian senang di dunia, nanti di akhiratnya kalian pasti akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa daripada pertanggungjawab yang Anda akan lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Anda bersumpah dengan Al-Quran, dengan kitab suci agama yang lainnya, agama yang lain. Ini sangat berbahaya sekali nanti kalau kita salah-salah. Akhirnya Masya Allah, ya itu tadi kan kasusnya terjadi. Wamen Kemenaker udah ditangkap OTT lagi kan. Iya, benar. Tangkap tangan apa. Ini mencerminkan apa? Bahwa mereka itu bukan mengabdi kepada rakyat, akan tetapi mencari keuntungan pribadi untuk diri mereka sendiri, kelompok dan golongannya. Mana ada sekarang kita lihat yang memang pure untuk mengabdi. Coba mereka mau nggak? Gaji DPR, fasilitas DPR diturunkan semua, dihapus semua. Coba, baik semuanya mengundurkan diri. Itu dibilangnya apa? Kalau begini nanti siapa yang akan memimpin negara ini? Benar. Alasan kan macam-macam. Dia diberi amanah, dia khianat. Ketika diberikan janji sumpahnya, dia ingkari. Gimana rakyat mau sejahtera? Gimana rakyat mau kemudian hidup dengan enak luar biasa? Karena itu kan tanggung jawab daripada mereka untuk mengesahkan undang-undang. Coba bayangkan, undang-undangnya belum disahkan, apakah ketika mereka terkait perut mereka, terkait pendampingan mereka berlama-lama. Giliran kemudian keuntungan mereka itu tepuk tangan, joget-joget. Aduh ampun, ini benar kata Gus Dur. Iya, bubarin aja ya. Taman kanak-kanak. Seperti taman kanak-kanak. Yang kita lihat apa yang distatementkan oleh Gus Dur itu kan benar juga. Dibubarin aja di DPR katanya kan. Terus taman kanak-kanak kerjanya cuma cari keuntungan pribadi dan golongan, tapi tidak memberikan kepada kepentingan rakyat. Harusnya difasilitasi. Ya kemarin coba bayangkan, Puan Maharani, banyak rakyat yang mau demo, kami terbuka, pintu dewan akan terbuka, tetapi ternyata malah diblokade, malah ditembakin gas air mata. Rakyatnya sendiri dibegitukan. Iya. Ini udah Masya Allah, memang ya kondisinya kita hidup di zaman apa ya, di zaman Mulkan Jabarian ya, periode yang keempat di zaman disinyalir Rasulullah SAW sebagai zaman periode kita hidup sekarang ini. Nanti insya Allah sebentar lagi akan masuk kepada zaman di mana akhirnya fatu min hajihil nubuwah. Insya Allah ini akan terjadi. Artinya kita tunggu saja apa yang menjadi nubuat Nabi SAW pasti akan terjadi ke depannya seperti yang disinyalir Rasulullah SAW di dalam hadis nubuat akhir zaman. Gitu, Mbak. Baik, kita ke Palestina, Ustadz Benat. Kelanjutannya bagaimana, dan Malaysia juga sepertinya mendukung untuk pembebasan Palestina dari jajahan Zionis ya?
Ya, ini satu hal yang memang artinya bahwa kejahatan genosid yang terjadi di Palestina, ya, terutama di Gaza, kemudian yang terjadi di Rafah, ini sampai hari ini masih berlangsung, ya. Bahkan intensitas Israel melakukan upaya-upaya itu pun dilakukan oleh Israel. Bahkan yang kita lihat Hamas sendiri pun sudah melakukan perlawanan yang semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka kemudian perbuat untuk mempertahankan hak mereka sebagai warga negara Palestina. Tetapi juga kita lihat gaung untuk kemudian membantu, kemudian aksi di mana-mana tentang Israel menjajah Palestina ini sudah juga digelar di mana-mana, bahkan di negara-negara Eropa, Afrika, Australia, kemudian Asia. Ini sangat luar biasa, ya, sehingga ada empati kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat dunia ini terhadap agresi militer Israel terhadap Palestina. Tak terkecuali juga di Indonesia ini kemudian melakukan upaya-upaya penggalangan dana, melakukan upaya-upaya pemboikot produk-produk daripada Israel, dan juga kemudian kita melihat kemarin di hari Ahad kemarin di Malaysia sendiri, mereka juga melakukan upaya untuk membantu Gaza, membantu Palestina. Kurang lebih akan dilaksanakan itu dananya akan dikeluarkan itu digelontorkan itu sebanyak 350-an miliar, ya, yang nantinya akan diserahkan untuk bantuan kemanusiaan. Nah, bahkan sekarang juga kita melihat upaya-upaya kemudian Turki, ya, upaya-upaya kemudian dari Yaman untuk memperingatkan kepada Mesir agar membuka jalur perbatasan hingga akhirnya bantuan-bantuan itu mudah masuk ke Palestina. Kenapa? Ya, sekarang kondisi rakyat Palestina, Masya Allah, sangat luar biasa. Mereka mengalami kesengsaraan, kelaparan di mana-mana. Artinya juga bahwa kematian ini bukan sekaligus langsung, ya, mereka mati semua, enggak. Kematian ini berlangsung secara bertahap. Artinya besok bapaknya mati, besok ibunya syahid, besok anaknya syahid. Jadi memang secara bergelombang kematian yang terjadi di Gaza ini secara bergelombang, satu persatu semua luar sangat biasa. Dan bahkan kita melihat ada 350 orang jurnalis, wartawan yang meliput di daerah Palestina itu pun sudah mengalami kematian. Artinya apa? Ini melebihi daripada kematian wartawan di perang dunia, baik 1, 2, atau dunia yang lainnya. Ini menjadi satu hal yang sangat ironis sekali. Jumlah wartawan yang mati pada saat ketika mereka meliput itu 350 di orang di Israel. Di perang dunia kedua juga sampai segitu, jauh melampaui itu. Ini sangat mengkhawatirkan, memisahkan kembali. Begitu juga, Masya Allah, baru saya tadi baca berita di Palestina, rumah sakit semua sudah kolaps. Hampir semua rumah sakit di Gaza itu sudah kolaps, tidak bisa melakukan tindakan-tindakan untuk operasional yang dilakukan. Artinya kalau rumah sakit sudah kolaps, sekarang bagaimana dengan agresi tentara Israel yang begitu terus membabi buta memerangi rakyat Gaza ketika mereka luka, mereka kemudian memerlukan pengobatan, kemudian mereka mau melahirkan, ada kemudian mereka mau berobat dan sebagainya, mau kemana lagi? Karena rumah sakit hampir semuanya itu sudah hampir kolaps semuanya, udah kolaps sampai hari ini. Iya. Itu dikatakan oleh salah satu dokter rumah sakit, ya kami nggak bisa berbuat apa, tinggal menunggu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan ini yang perlu juga bantuan terus mengalir, kepedulian masyarakat juga terus harus kita gugah, kita lakukan untuk memberikan iklan, memberitahukan kondisi Gaza itu sekarang seperti ini, kondisi Rafah itu seperti ini, rumah sakit sudah bangkrut,
makan di mana tidak bisa mereka mencari makan, berjalan sampai 7 kilo untuk mendapatkan makanan. Ketika mereka mencari makanan pun tidak luput daripada tembakan-tembakan dilakukan oleh tentara-tentara Yahudi Zionis Israel itu yang menunjukkan satu hal bahwa memang peran umat di seluruh dunia ini, terutama ya peran negara-negara yang besar, khususnya negara-negara Islam di sekitar Semandung Teluk sepanjang di Arabia itu, ya harus benar-benar membantu kondisinya. Jadi bagaimanapun juga ini masalah kemanusiaan yang sudah tahapnya udah tahap kepada tahap yang kritis. Yeah. Ada titik nadir yang paling rendah. Dan ini menjadi salah satu juga PR yang sebenarnya buat masyarakat muslim di dunia, khususnya di Indonesia. Tapi apapun lihat, semua ini merupakan bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi mereka yang ada di Palestina, Gaza, dan juga di Rafah, khususnya umumnya juga pada masyarakat muslim di seluruh dunia ini, agar kita tetap mendoakan mereka. Tak lupa kemudian juga kunut nawazil terus kemudian didengarkan di masjid-masjid yang sekolah, atau bisa berdoa panjang malam. Kemudian kalau kita memang bisa membantu dengan harta, kita bantu dengan harta. Kalau memang ada tenaga bagi tim-tim dokter ataupun bisa untuk langsung berangkat ya dengan melalui instansi-instansi terkait yang memang sudah melakukan upaya-upaya itu di Gaza dan Rafah sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi Insyaallah yang Allah berikan kebaikan khususnya buat rakyat Gaza dan juga rakyat Rafah dan umumnya buat Palestina dan kita semua yang ada di seluruh dunia bagi kaum musliminnya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Benat sudah berbincang bersama Dakta. Kita berdoa yang terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Islam bersama Ustadz Benat Abu Jalan.